Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini, Figur Husada. Oke, kita langsung saja ya. Di video ini saya akan berbagi ilmu mengenai bagaimana cara menjahit kemeja batik lengan panjang. Nah, di sini sebelumnya sudah saya siapkan potongan pola ya. Di sini saya memakai batik teman-teman. Di sini ada pola badan depan ya, dan di sini ada pola badan belakang teman-teman. Nah, ini untuk motifnya sudah saya paskan ya. Nah, pas di tengah-tengah teman-teman. Oke, di sini ada lengan panjang teman-teman ya. Nah, di sini sebelumnya sudah saya lengkapi belahannya. Dan di sini ada kerahnya ya, kerah daun. Dan di sini ada bagian kancing sembunyi teman-teman, atau kancing hilang. Kalau di tempat kami itu bahasanya kancing hilang ya. Untuk panjangnya menyesuaikan panjang baju ya. Dan untuk lebarnya di sini saya ambil 12 cm. Nanti kita lipat seperti ini. Kita lipat seperti ini teman-teman, kurang lebihnya ya. Oke, lanjut. Di sini ada manset 2 lembar ya teman-teman. Dan untuk motif batik ini untuk bagian dalam ya. Oke, langsung saja kita ke penjahitan teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja ya untuk menjahit kemeja batik lengan panjang. Pertama-tama kita jahit dulu di bagian kancing sebelah kanan teman-teman, yang ini ya. Caranya kita lipat saja seperti ini, lalu kita jahit. Nah, seperti ini teman-teman, kelihatan ya. Oke, selanjutnya kita lipat lagi seperti ini. Selanjutnya kita jahit. Kita jahit di bagian tepi teman-teman, di bagian kancingnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita jahit seperti ini teman-teman. Ini nanti kancingnya kita letakkan saja di bagian jahitan ini teman-teman ya. Untuk jaraknya dari lipatan ini, di sini jahitannya 1 cm teman-teman ya, kurang lebihnya 1 cm. Oke, selanjutnya di bagian kerung leher ini, kain sisanya ini kita potong. Nah, kita gunting seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini kita bikin kancing hilang teman-teman. Oke, langsung saja kita buka seperti ini ya. Selanjutnya kita ukur mulai dari lipatan kancing ini menuju ke angka 3,5 cm, kita tandai. Nah, kita ukur sampai bawah ya teman-teman. Oke, setelah kita ukur seperti ini, selanjutnya kita garis. Nah, kita garis seperti ini teman-teman, kelihatan ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini sebelumnya sudah saya lengkapi kantong paspol teman-teman, atau kantong masuk ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk cara pembuatan kantong masuk atau kantong paspol itu dulu sudah pernah saya bahas ya teman-teman. Dan untuk modelnya terserah teman-teman ya, dibikin kantong tempel juga bisa, dibikin kantong paspol juga bisa. Dan di sini saya memakai kantong model bobo atau paspol teman-teman. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk bagian dalam hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita buka seperti ini ya. Nah, ini bagian bawah teman-teman, ini bagian bawah ya. Kita buka seperti ini. Selanjutnya kita ambil kancing hilangnya teman-teman. Nah, kancing hilang yang ini ya. Ini kan lipatannya modelnya seperti ini ya. Nah, lipatannya modelnya seperti ini. Yang lebarnya lebih pendek ini kita letakkan saja di bawah. Nah, seperti ini kita letakkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita jahit teman-teman. Kita jahit jelujur ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ya. Selanjutnya kain bagian dalam ini kita letakkan saja di atas seperti ini. Selanjutnya kain 2 lembar ini kita potong mengikuti garis ini teman-teman. Nah, kain bagian bawah ini jangan dipotong ya. Nah, kita potong seperti ini ya. Selanjutnya kita lipat seperti ini teman-teman. Lalu kita jahit di sini.
Nah seperti ini teman-teman. Kemudian kita lipat seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ukur mulai dari sini menuju ke angka 3,3 mil. Nah kita ukur mulai dari tepi ini menuju ke angka 3,3 mil, kita ukur sampai bawah ya teman-teman. Oke lanjut, selanjutnya kita jahit mengikuti tanda ini teman-teman. Oke langsung saja kita jahit. Nah hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman, dan untuk tampak luar hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke lanjut ya, selanjutnya di bagian kerung leher ini kita rapihkan. Sebelum kita rapihkan kita jahit dulu. Nah kita potong ya. Nah seperti ini. Nah udah jadi ya teman-teman, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke lanjut, selanjutnya kita jahit di bagian pundaknya teman-teman. Oke langsung saja siapkan badan belakang ya. Oke badan belakang. Nah yang ini, nah ini kelihatan ya, tampak luar, ini tampak dalam. Oke langsung saja kain tampak luar ini kita letakkan saja di bawah seperti ini. Selanjutnya siapkan badan depan sebelah kanan ya. Kita pastikan dulu di bagian pundaknya teman-teman, kita pastikan dulu seperti ini ya. Kalau udah pas kita jahit. Nah sampai di sini ya, kita teruskan jahitnya teman-teman. Di pundak sebelah kiri kita ambil badan sebelah kiri ya, ini badan depan sebelah kiri kita tempelkan saja di sini, kita paskan lalu kita jahit. Nah kita jahit seperti ini teman-teman, kelihatan ya. Oke lanjut, selanjutnya kita balik teman-teman, bisa diperhatikan kita balik seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, nah bisa diperhatikan. Nah kita balik seperti ini ya, jelas ya teman-teman. Oke lanjut, selanjutnya kita jahit lagi di bagian pundak teman-teman ya. Pada intinya setelah kita balik bagian pundaknya kita jahit. Oke lanjut ya, kita jahit di pundak sebelahnya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya, udah jelas ya. Ini untuk bagian dalam dan ini untuk tampak luar, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke lanjut, selanjutnya di sini kita akan memasang kerah. Dan di sini sebelumnya sudah saya siapkan kerahnya teman-teman. Dan untuk cara pembuatan kerah sebenarnya dulu sudah pernah saya jelaskan ya. Oke sebelum kita pasang, kita tentukan dulu tengah-tengahnya. Caranya kita lipat saja kerahnya seperti ini, lalu kita gunting di bagian ujungnya untuk menentukan tengah-tengahnya atau kita cekris ya. Nah seperti ini teman-teman, tengah-tengahnya di sini. Oke selanjutnya di bagian kerong leher pada baju ini kita lipat juga untuk menentukan tengah-tengahnya teman-teman. Kita lipat seperti ini, lalu kita cekris di sini untuk tentukan tengah-tengahnya. Selanjutnya kita letakkan di sini untuk mengecek ya. Kita cek apakah ukurannya sudah sesuai. Oke ininya kita letakkan di sini, kemudian kita tarik, tapi jangan terlalu narik ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah bisa diperhatikan teman-teman, cekrisan pada bagian kerong leher ini jatuhnya di sini ya, dan cekrisan pada bagian kerah ini jatuhnya di sini. Ini kan udah menyatu ya. Artinya apa? Artinya ini ukurannya sudah sesuai teman-teman. Kalau udah selesai baru kita pasang ya. Oke untuk memasang itu kita buka lebar-lebar seperti ini teman-teman. Oh ya sebelum kita pasang, kita pastikan dulu motifnya ya, jangan sampai menceng teman-teman. Ini motif batiknya di badan depan teman-teman, kita pastikan dulu. Nah ini ada gambar kanan kiri ya, kita pastikan ya motifnya. Nah kita satukan motifnya seperti ini ya. Nah ini udah nyatu ya. Kalau udah, di atasnya di bagian kerong leher ini kita tandai teman-teman. Nah kalau seperti ini,
artinya udah pas ya, udah pas ya teman-teman. Oke, kita lipat lagi seperti ini. Kemudian di sini kita tandai pakai kapur teman-teman, jaraknya 1 cm. Kita tandai seperti ini ya. Oke, langsung saja kita buka seperti ini. Pada intinya badan depan atau badan tampak luar kita letakkan saja di atas seperti ini. Kemudian kita letakkan saja kerahnya ini seperti ini. Nah seperti ini, jelas ya. Oke, selanjutnya kita letakkan saja seperti ini. Pada intinya baju bagian dalam kita letakkan saja di atas seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan jahit pada bagian kaki teman-teman. Oke, kita jahit mulai dari kerah sebelah kanan ya. Kita jahit mulai dari sini teman-teman. Kita jahit mulai dari sini terus naik sampai di sini kita berhenti. Oke, langsung saja kita jahit. Dan sebelum kita jahit seperti biasa kita rapihkan dulu ya. Nah seperti ini teman-teman, jelas ya. Oke, lanjut, kita lanjut jahit di kerah sebelah kiri. Yang ini kita jahitnya mulai dari atas turun ya ke sini terus ke sini teman-teman. Jelas ya. Oke, langsung saja kita jahit teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ya. Setelah kita jahit ya, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini untuk tampak luar ya, dan untuk tampak dalam hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita pasang lengan teman-teman. Karena di sini lengannya lengan panjang, di sini kita pasang mansetnya dulu ya. Oke, sebelum kita bikin mansetnya, di sini kita bikin rempelnya dulu teman-teman. Ini rempel kita lipat seperti ini, lalu lipatannya ini kita arahkan ke bagian yang ada belahnya ini ya, tentunya di badan belakang teman-teman. Kita lipat seperti ini lalu kita jahit teman-teman. Nah di sini untuk rempelnya saya kasih satu saja ya teman-teman. Untuk rempelnya menyesuaikan selera, bisa dikasih satu rempel atau 2 rempel, dan di sini saya kasih 1 rempel teman-teman. Oke, kita lanjut. Setelah ini kita jahit, kita lipat seperti ini dulu, baru kita jahit di sini. Nah seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita balik. Nah seperti ini ya, bisa diperhatikan. Selanjutnya kita jahit lagi di sini teman-teman. Kita jahit seukuran sepatu mesin jahit. Nah seperti ini teman-teman ya, kita jahit sampai di sini semakin mengecil. Nanti jahitannya kita sambung sampai ke bagian ketiak. Jelas ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bikin mansetnya teman-teman. Ini manset bagian luar ya. Di sini sebelumnya sudah saya press teman-teman. Untuk panjang mansetnya menyesuaikan ukuran lingkar lengan ya. Oke, lanjut. Di sini ada manset bagian dalam atau lapisan. Langsung saja kita lipat seperti ini, lalu kita jahit seukuran sepatu mesin jahit. Nah seperti biasa, jangan lupa sisa-sisanya ini ya kita potong dulu supaya hasilnya jauh lebih maksimal. Seperti ini teman-teman. Oke, lanjut. Kita ambil lapisannya seperti ini, kita letakkan saja lapisannya, lalu kita tempelkan ininya, kain yang ada pres-presannya ini kita tempelkan seperti ini. Jangan lupa di sini kita kasih jarak 1 cm untuk bagian kampuh ya. Seperti ini teman-teman kurang lebihnya. Lalu kita jahit.
Nah seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita potong seperti biasa. Nah seperti ini ya. Selanjutnya kita balik. Nah seperti ini teman-teman, kita balik seperti ini. Kemudian kita jahit tindas ya teman-teman. Kita jahit mulai dari sini sampai ke sini. Oke, kita jahit. Sebelum kita jahit, kita rapikan dulu ya. Nah seperti ini teman-teman, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke lanjut ya. Selanjutnya di sini kita kita garis pakai kapur seperti ini ya. Selanjutnya kita potong ya, kita potong ulang. Pokoknya kasih jarak 1 cm teman-teman untuk bagian kampuhnya. Nah kita potong seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita lipat seperti ini untuk menentukan tengah-tengahnya. Selanjutnya kita cekris di sini teman-teman. Nah tengah-tengahnya di sini ya. Oke lanjut. Selanjutnya kita ambil bagian lengannya ya. Ini lengannya kita balik dulu. Pada intinya kain bagian luar kita letakkan di luar. Oke, kita cek ya. Sebelum kita cek ini bagian lengannya, kita tentukan dulu tengah-tengahnya. Kita lipat seperti ini ya. Lalu kita cekris di sini. Nah seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita letakkan di sini. Kemudian kita cek. Nah ini cekrisan yang ada pada bagian lengan ini jatuhnya di sini ya. Sedangkan cekrisan yang ada di bagian manset ini jatuhnya di sini. Ini kan udah menyatu ya. Kalau udah menyatu artinya ukurannya sudah sesuai teman-teman. Kalau udah sesuai, saatnya kita pasang manset. Untuk pemasangannya seperti ini teman-teman. Nah ini kita tandai dulu ya. Kita tandai dulu seperti ini. Kemudian manset ini kita letakkan di sini, di lengan bagian dalam seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian kita jahit teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke, kalau udah kita jahit seperti ini, selanjutnya kita balik. Kita balik bagian lengannya. Nah seperti ini. Pada intinya kain bagian dalam kita keluarkan saja seperti ini. Oke kita lanjut ya. Selanjutnya bagian manset ini kita rapihkan. Nah kita rapihkan seperti ini teman-teman, bisa diperhatikan ya. Setelah kita rapihkan, kita jahit mulai dari tepi ini terus ke sini teman-teman ya. Oke langsung saja kita jahit teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oke lanjut. Selanjutnya saatnya kita pasang lengannya teman-teman. Nah perlu diperhatikan ya, untuk pemasangannya jangan sampai terbalik ya. Oke sebelum kita pasang, kita tentukan dulu tengah-tengah pada bagian kerung lengan pada badan. Nah ini kerung lengan pada badan ya. Nah pada badan ini teman-teman. Oke, kita lipat saja seperti ini ya. Kemudian di bagian pundak ini ya, kita cekris di bagian lipatannya teman-teman. Nah seperti ini cekrisannya di sini ya. Oke, selanjutnya kita tentukan tengah-tengahnya pada bagian lengan. Nah ini kita balik dulu ya. Kita lipat seperti ini. Kita lipat seperti ini. Kemudian kita cekris di sini teman-teman. Kemudian kita paskan. Nah ini lengan sebelah kanan ya teman-teman. Oke, ini bagian ujung ketiak ini kita letakkan saja di sini teman-teman ya. Bisa diperhatikan teman-teman, kita tarik sedikit saja ya. Nah seperti ini. Perlu diperhatikan di bagian lengan ini ya, di bagian lengan seperti yang saya tunjuk ini ada kelebihan sedikit ya teman-teman, tapi tidak masalah, malah lebih bagus ya. Untuk kelebihannya ini kita gunakan untuk kerutan lengan teman-teman ya. Jelas ya teman-teman. Oke langsung saja kita pasang teman-teman. Untuk pemasangannya, badan ini kita letakkan saja di bawah. Pada intinya kain tampak luar kita letakkan saja di atas seperti ini teman-teman ya. Oke,
Oh ya, ini kita lurusin dulu ya di bagian pundak ini. Kita lurusin, kita potong teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya letakkan lengannya ya, lengannya. Nah, di sini sebelumnya sudah saya tandai teman-teman. Kerung lengan yang saya tandai ini, yang saya silang ini untuk kerung lengan badan depan ya. Nah, ini kita letakkan saja di sini. Kita pegang seperti ini teman-teman. Ini bagian kerung lengannya ini kita pegang seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di bagian ujung ini kita letakkan saja di sini seperti ini. Jelas ya? Kemudian kita jahit seukuran sepatu mesin jahit teman-teman. Nah, cekrisan yang ada pada lengan ini diusahakan menyatu dengan cekrisan yang ada pada badan ini ya teman-teman. Oke, kita cek. Nah, ini udah menyatu ya teman-teman. Kalau udah menyatu, kita lanjutkan jahitnya teman-teman. Nah, kita jahit seperti ini, dan untuk tampak luar hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita pasang lengan di badan sebelah kiri yang ini ya. Oke, siapkan lengan sebelah kiri teman-teman. Nah, ini lengan sebelah kiri ya. Ini badan depan ya teman, ini badan belakang ya teman-teman. Ini badan belakang dan yang ini badan depan. Oke, lanjut. Selanjutnya lengan ini, kain tampak luar kita letakkan saja di bawah seperti ini. Kemudian kita pegang seperti ini teman-teman. Nah, bisa diperhatikan teman-teman, kita pegang seperti ini ya. Kemudian di ujung ini kita letakkan saja di sini seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita obres dulu di bagian kerung lengan ini teman-teman. Kita obres di kerung lengan kanan kiri ya. Oke, kita obres dulu. Oke teman-teman, langsung saja ya kita obres seperti ini teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya kita jahit di bagian badan samping ya, badan samping. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk badan sebelah kanan ya, kita jahitnya mulai dari lengan teman-teman. Nah, kita mulai dari lengan ya. Pada intinya badan depan kita letakkan saja di atas. Oke, kita jahit teman-teman. Nah, sampai di sini kita berhenti ya teman-teman. Ini untuk belahan samping teman-teman. Dan jangan lupa setelah kita jahit seperti ini, kita jahit ulang di bagian ketiak supaya tidak mudah robek teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita jahit di badan samping sebelah kiri. Nah, untuk menjahit badan samping sebelah kiri, kita jahit mulai dari bawah teman-teman. Pada intinya untuk menjahit badan samping itu, badan depan kita letakkan saja di atas kira-kira seperti ini ya. Oke, langsung saja kita jahit mulai dari bawah teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, lanjut. Seperti biasa kita jahit dulu di bagian ketiak. Kita jahit ulang supaya tidak mudah robek teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ya kita jahit ulang seperti ini. Kita jahit di bagian ketiaknya seperti ini ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita obres dulu di bagian samping teman-teman. Oke, kita obres dulu.
Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk bagian samping. Setelah kita obras hasilnya kurang lebih seperti ini, dan perlu diperhatikan pada bagian belahannya kita obras terpisah seperti ini teman-teman. Jelas ya? Nah, kita obras memisah seperti ini teman-teman, supaya lebih gampang pada saat kita bikin belahannya. Oke, langsung saja kita bikin belahannya teman-teman. Nah, untuk menjahit belahan samping itu kita buka dulu bagian kampuhnya ya, kita pecah. Selanjutnya di sini kita lipat. Nah, setelah kita jahit, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, jelas ya, gampang banget ya untuk cara pembuatan belahan samping untuk bagian kemeja. Oke, langsung saja selanjutnya kita lipat pada bagian bawah teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita jahit, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan di sini sebelumnya sudah saya setrika ya teman-teman. Jangan lupa setelah kita setrika, jelujuran pada bagian kancing ini kita lepas ya teman-teman. Nah, di sini sebelumnya sudah saya lepas teman-teman, jelujuran pada bagian kancing, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Jelas ya? Ini untuk tampak depan, dan untuk tampak belakang hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini untuk motif batiknya juga perlu diperhatikan ya. Motifnya pas berada di tengah-tengah seperti ini teman-teman. Jelas ya? Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembahasan saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.